dari pengelolanya sampai yang bekerjanya. Kalau orang-orangnya happy, kita masuk hutan pun happy. Apalagi pendidikannya juga di dunia kehutanan kan, jurusan kehutanan. Jadi sedikit banyaknya adalah yang nyambung ilmu tentang kehutanan. Jadi lebih cinta ke kehutanan gitu, ngurus hutan, bagaimana kita di lapangan, bagaimana kita berhadapan dengan masyarakat gitu. Tidak hanya kita hanya tahu tentang hutan ya nih, tapi di sana kita berhadapan juga dengan masyarakat, terus bagaimana pengelolaan hutannya, terus apa-apa saja yang dihasilkan di dalam hutan. Itu gimana itu? Ketika sana kerja di hutan, kemudian jauh lagi di sana. Awal-awalnya sih kayak gimana ya, berat lah gitu kan, siap dengan resiko-resikonya selalu inilah banyak lah ya, karena orang tua kan bimbang kan dengan anaknya, apalagi cewek kan. Kalau di ada kasus nih kebakaran, apa yang dilakukan tim sana 15 orang itu? Dalam 15 orang itu misalnya ada yang melapor atau kami mantau lewat aplikasi satelit, itu pakai satelit Sipongi atau BRIN, yang biasanya satelit itu mutar dari jam 1 sampai jam 4 sore, itu akan terupdate daerah-daerah mana yang ada hotspot-hotspotnya yang akan muncul, dan itu nanti kami layout dari pakai koordinat, kami layout ke peta ini di desa mana, aksesnya bagaimana. Terus nanti ada tim dari kami yang 15 orang ditugaskan 2 orang untuk ground check di sana. Nur Hasanah ini kan dari Terentang gitu ya. Ketawa pula dia nih. Dosa Tegang biasa. Bukan, kalau bilang dari Terentang tuh pasti kayak gimana ya, kalau di sana juga bilang dari Terentang merantau jauh-jauh ke Kayong, nggak terima ke di Terentang ya. Nah, itu dia. Di Terentang kan ada hutan nih. Ada hutan di Terentang. Itu Permata masih ada hutan lindung, di Betuah masih ada hutan lindung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita OBB, Obrolan Bangsa Biasa. Kok ketawa lah? Kenapa tuh? Aduh, Highland lucu ya. Lucunya di mana? Lucunya di mana? Lucunya di mana? Apa nggak bisa kayak di sini gitu kan? Emang bula-bula apa nih, ngomong apa gitu kan? Ya enggak mulak sih, tapi kita apa ya, ngobrol santai lah ya. Oke. Karena kan OBB, Obrolan Bangsa Biasa gitu ya. Kayak salah narasumber lah. Ilmu masih dangkal. Tim itu udah mereview lah gitu ya, mencari informasi tentang Nur Hasanah gitu ya. Melihat sosok wanita muda gitu kan, anak muda yang sudah berkecimpung di hutan gitu ya. Ngapain di hutan? Ngapain di hutan gitu kan? Dijawab. Ngapain di hutan? Kalau di hutan melakukan patroli gitu, di kawasan hutan lindung gitu, ada penebangan liar atau tidak. Biasa kan kalau di sana ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan penebangan liar di kawasan hutan gitu. Makanya kalau di kawasan hutan lindungan itu hutannya tidak boleh dibabat, tapi harus dijaga gitu. Harus dilestarikan. Tapi kan sana cewek. Emang patokannya kalau cewek tidak boleh ke lapangan ya? Ya. Tidak boleh ke hutan, atau cewek hanya bermain di kantor, hanya di rumah gitu? Tapi kan kebanyakan cewek tuh pinginnya yang bersih gitu ya, kukunya panjang, berkutip gitu kan. Tapi Nur Hasanah bukan mencari ya, bekerja di hutan gitu kan. Kan tahu kok di hutan nih banyak nyamuk gitu kan. Banyak tantangan lah ya kan, yang harus terjadi. fight terus tuh gitu kan. Nah itu sama orang-orangnya sih, dari pengelolanya sampai yang bekerjanya. Kalau orang-orangnya happy, kita masuk hutan pun happy. Apalagi pendidikannya juga di dunia kehutanan kan, jurusan kehutanan. Jadi sedikit banyaknya adalah
yang nyambung ilmu tentang kehutanan. Jadi lebih cinta ke kehutanan Hutan. gitu, ngurus hutan, bagaimana kita di lapangan, bagaimana kita berhadapan dengan masyarakat gitu. Enggak hanya kita hanya tahu tentang hutan ya nih, tapi di sana kita berhadapan juga dengan masyarakat, terus bagaimana pengelolaan hutannya, terus apa-apa saja yang dihasilkan di dalam hutan, apakah bisa dikelola menjadi uang gitu untuk mereka. Lembaga apa sih sana yang Eh, menaungi sana di sana? Di sana di UPT KPH pengelolaan hutan di wilayah Apa tuh Kayong. kepanjangannya? Hah? Apa tuh kepanjangannya? Singkatannya UPT KPH wilayah Ah, Kayong. ah, Kalau ah. kepanjangannya Unit Pelaksanaan Teknis. Kau Grogi aku. jangan grogi. Nggak usah grogi. Ya. Unit pelaksana teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kayong. wilayah Kayong. Kan Iya. Kayong Utara itu kan merupakan kabupaten yang ada di Kalimantan Barat ya. Iya. Status sana di sana sebagai apa tadi? Satu sana di sana sebagai Brigade Dalkarahutla dan Pamhut UPT KPH Wilayah Kayong. Cewek gitu ya. Iya. Cewek jauh gitu kan ke Kayong gitu kan. Kan perjalanan jauh tuh ya. Dari Kuburaya ke Kayong. Lumayan. Lumayan Kalau ya. pakai speed 5 jam. Motor air Kalau pakai motor air dari Rasa, kalau berangkat jam 8 malam, nyampenya jam 6 pagi. jam 6 pagi. Heeh. Orang tua gimana itu? Ketika sana kerja di hutan, kemudian jauh lagi di sana. Awal-awalnya sih kayak gimana ya, berat lah gitu kan, siap gak dengan resiko-resiko ini, selalu diingatkan itu inilah, banyak lah ya, karena orang tua kan bimbang kan dengan anaknya, Iya. apalagi cewek kan. Tapi alhamdulillah dikasih pengertian kalau kerjanya ke depannya mau gini-gini, mau bantu orang tua. Dikasih pengertian lah, kita gimana izin yang baik dengan orang tua. Alhamdulillah dapat izin dan direstui. Alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Bertahan sampai sekarang. Aduh, berapa umur sana? Berapa umurnya? 24. 24 yang kok dilihat tuh lagi bahasanya iya-iyanya untuk merawat diri gitu kan ya, tapi terus sana terjun ke sana gitu kan. Berapa sih anggota berapa orang sih cewek yang ikut terjun? Kalau dari brigadenya hanya 2 cewek. 2 cewek. Iya. Kalau Sanah dan temennya. Iya. Itu temennya dari mana? Dari Teluk Batang. Terus dia kuliah di Pontianak jurusan kehutanan. Satu angkatan kami. Satu angkatan. Iya. Sisanya cowok semua. Sisanya cowok. Berapa satu tim berapa? 15 orang. 15 orang, 2 cewek, 13-nya berarti cowok semua. Iya. Cowok semua ya. Nah itu apa selain kegiatan di hutan bukan hanya berfokus pada apa ya kebakaran ya? Iya. Kalau di ada kasus nih kebakaran, apa yang dilakukan tim sana 15 orang itu? Dalam 15 orang itu, misalnya ada yang melapor atau kami mantau lewat aplikasi satelit, itu pakai satelit Sipongi atau BRIN, yang biasanya satelit itu mutar dari jam 1 sampai jam 4 sore, itu akan terupdate daerah-daerah mana yang ada hotspot-hotspotnya yang akan muncul, dan itu nanti kami layout dari pakai koordinat, kami layout ke peta, ini di desa mana, aksesnya bagaimana, terus nanti ada tim dari kami yang 15 orang ditugaskan 2 orang untuk ground check di sana. Apakah sumber airnya ada, jarak ke pemukimannya bagaimana, terus tanahnya apa gitu. Nanti kalau mereka sudah memberikan informasi kepada kami, terus kami yang di kantor menyiapkan alat-alat yang untuk pemadaman. Berarti standby 24 jam. Ya. Itu kan bisa dikatakan begitu. Itu kan satelitnya berputar dari jam 1 siang, iya, sampai jam 4 sore. Terus malamnya gimana kalau ada memang terjadi malam gitu kan? Biasanya ditelepon kan, atau dari pihak desa menelpon ke KPH untuk bilang ada terjadi kebakaran di titik koordinat berapa di desa apa, terus mereka jelaskanlah
kebakarannya bagaimana. Terus kalau emang kami memungkinkan untuk turun, pencahayaan ada, terus untuk masuk ke dalam itu bisa membawa alat, biasa kami menggunakan roda 4 atau roda 2. Kalau emang bisa kami lakukan malam, kami eksekusi malam biasanya. Begitu. Iya. Berarti Sanah nih udah biasa menggunakan alat-alat pemadam kebakaran gitu ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Tahu lah, Tahu ya. enggak semuanya digunakan kan. Ada yang bagian mesin kan enggak mungkin lah gimana gitu kan. Cuman tahu alat-alat apa yang digunakan saat pemadaman. Tahu ya? Iya, tahu. Nah, jadi kan apa brigadir apa tadi namanya? Bukan brigade, brigade. Brigade? Brigade apa? Dal Karahutla dan Pamhut UPT KPH wilayah brigade Kayong. aja ya handlingkannya biar enak nyebutnya gitu kan. Nah, selain itu kan kalau kita bicara kebakaran tadi ya, ada tim tuh umpamanya kayak tim pemadam kebakaran, BNPB gitu ya. Nah, sinkronisasinya itu seperti apa dari 3 lembaga itu? Tidak hanya BNPB ya, ada juga Manggala Agni, ada juga BPBD. Kami saling berkoordinasi satu sama lain untuk menangani karahutla di wilayah Kayong. Itu kami bagi-bagi, misalnya kami wilayah kerja Kayong itu di kawasan hutan lindung dan hutan produksi kan. Kalau di Manggala Agni itu APL, area pengguna lain. Jadi kami tidak hanya mementingkan di bagian kawasan saja, tapi kami juga melihat kondisi. Kalau emang kebakaran terjadi di dekat pemukiman, berarti kami juga melakukan pemadaman bersama, kadangnya dengan Manggala Agni dan BPBD. Saling koordinasi lah berarti intinya. si sana fokus ke hutan gitu ya? Iya. Fokus utamanya. Fokus dan utama kami di kawasan hutan. Kawasan hutan. Iya. Nah, kawasan hutan itu apa ya? Hanya fokus kawasan hutan? Apakah ada hutan desa gitu kan? Atau memang ada hutan yang milik negara gitu kan? Nah, itu seperti apa kalau di Kayong? Kami tidak hanya fokus di kawasan hutan seperti hutan lindung, tapi kami juga ada pengelolaan hutan itu HD, hutan desa, KUPS. Dalam HD terbentuklah kelompok usaha perhutanan sosial lagi, yang dimana yang membuat produk-produk dari tidak hanya dari hutan ya, tapi juga ada budidaya kayak kelulut, kopi, membuat anyaman, tapi memberdayakan ibu-ibu dan bapak-bapak juga di sana gitu untuk menghasilkan produk gitu. Berarti hutan itu bukan hanya untuk dijaga, tapi bagaimana timnya Sanah ini hutan ini bisa produktif untuk masyarakat gitu. Iya, betul sekali. Tidak hanya kawasan hutan ini tidak boleh diganggu gini-gini, tapi ada kawasan hutan tertentu yang boleh dikelola oleh masyarakat gitu. Nanti hasilnya bisa dipasarkan gitu. Nah, itu semuanya satu pengolahan gitu, umpamanya manajemennya dari tim sana gitu, atau bebas tuh. Yang penting masyarakat tidak terlalu arogan untuk mempergunakan hasil dari hutan itu gitu. Atau harus ada izin dulu dari timnya sana gitu. Enggak sih, cuman harus sosialisasi dulu. Karena kan di kawasan hutan, dan nanti ada NGO yang menaungi mereka gitu. Jadi saling kerjasama lah intinya satu sama lain, dan ada koordinasi lah biar tidak miskomunikasi satu sama lain gitu. Tapi sebelumnya kan masyarakat memang banyak yang memanfaatkan hasil hutan gitu ya. Iya. Mungkin bisa saja dia dulu nih yang memanfaatkan hasil hutan, baru tim atau program-program dari pemerintah datang tuh untuk menjaga kelestarian hutan gitu. Nah, upaya apa yang biasanya Sanah dan tim lakukan agar mereka dapat terkontrol gitu? Pertama kami melakukan pendekatan kepada masyarakat, itu kami tanya-tanya dulu meski kami tahu status kawasannya apa. Kami punya peta kerja yang dimana kami punya tahu
kalau ini desa ini punya kawasan apa dan apa gitu kan. Tapi kami melakukan pendekatan dulu kepada masyarakat. Kami tanya-tanya dulu kan kita tidak bisa tuh langsung bilang ini tidak bisa nih di kawasan hutan ini kan. Kita tidak bisa Nggak kan bisa kalau ya, sama ya. sama masyarakat itu nada yang tinggi. Tapi kita melakukan pendekatan, sosialisasikan dulu. Terus kayak langkah-langkahnya Pak ini pokoknya dibilang lah Pak ini sudah tidak boleh melakukan penanaman sawit misalnya di kawasan hutan gitu. Terus ini ada SK-nya, terus ada undang-undang yang melarang gitu. Kita perjelas lah gitu. Terus ada nanti kalau Bapak masih melakukan penanaman di kawasan hutan nanti ada Gakum yang turun itu penegak hukum itu Bapak bisa diproses gitu. Dan Pokoknya kita itu bilang, masyarakat menerima, mau? ada yang menerima, ada yang tidak. Tapi KPH kan baru berjalan sekitar 5 tahun lah ya. Ya, 5 Tapi tahun. itu terus digencarkan, terus digencarkan. Terus kemarin baru selesai itu ada penebangan illegal logging yang kami musnahkan sama Gakum. Jadi itu di depan masyarakatnya gitu, biar tahu kalau kami tidak hanya bermain secara omong, tapi kami ada bukti dan fakta yang kami lakukan di lapangan. Apa gitu. tuh yang eksekusi apa yang dilakukan di depan masyarakat? Kalau kayu dari kawasan hutan masih melakukan penebangan masyarakat, kayu itu akan kami musnahkan kayak dihancurkan gitu, kami potong-potong lah gitu. Pokoknya tidak bisa dipakai lagi dan kayu itu tidak boleh diperjualbelikan gitu, kayak disegel gitu. Disegel gitu Oh ya? iya. Oh gitu. Dan masyarakat sekarang sudah teredukasi dan mau mengikuti program dari pemerintah gitu. Iya, karena ada Gakumnya gitu Atau kan. buktinya juga ada upaya untuk di dalam di hutan hasil hutan itu untuk untuk mereka hidup juga gitu ya. Iya. Tapi dengan catatan harus terkontrol gitu ya. Betul itu. Nah, kalau program-program lain yang dilakukan Sanah dan tim itu apa saja sih agar hutan terjaga, kemudian manfaat hutan juga bisa digunakan untuk kehidupan masyarakat yang ada di sana? Kami biasanya setiap bulan melakukan patroli di lapangan. Itu patrolinya beda-beda desa setiap bulan. Kami mengecek di bagian kawasan hutan apakah masih ada melakukan penebangan atau tidak. Kalau emang masih ada, nanti selesai dari lapangan kami harus membuat laporan. Dan itu kami kasihkan ke kepala KPH kami. Nanti kepala KPH lah yang mengurus gitu kan, sama pimpinan yang di atas. Itu saja sih yang kami lakukan. Tapi untuk upaya kayak pemanfaatan hasil hutan, itu KPH kayak memfasilitasi lah. Kalau misalnya ada masyarakat yang berbudidaya madu, tapi kesusahan misalnya kayak pemasarannya atau kekurangan kemasannya, terus brandnya, itu kami bisa bantu gitu dari botolnya, brandnya, terus pemasarannya, dan kami bisa ikutkan ke pameran gitu, atau kami masukkan produk-produk mereka ke yang di Ayani itu galeri hasil hutan, kami bisa pamerkan di situ. Kami bisa pamerkan di situ biasanya. Nah, kalau di Kayong nih, gitu kan, Kayong Utara gitu ya. Hasil hutannya hanya madu gitu? Banyak sih. Apa aja? Madu juga ada, kopi juga ada gitu. Kopi berarti kopi hutan? Enggak sih, kopi kan budidaya dari HD, hutan tanaman itu, hutan desa gitu. Seberapa luas sih hutan lindung termasuk hutan desanya juga yang ada di sana? Di wilayah Kayong. Kisaran. Kami harus buka peta kerja dulu kalau mau lihat itu karena kisaran kisaran. Karena hampir setiap desa punya hutan punya kawasan hutan lindung gitu, dan itu jumlahnya, luasannya itu berbeda-beda gitu. Keren ya, ada hutan lindung ya. Ada. Nah, Nur Hasanah ini kan dari Terentang gitu ya. Ketawa pula dia nih. Rasa tegang biasa. Bukan, kalau bilang dari Terentang tuh pasti kayak gimana ya. Kalau di sana juga bilang dari Terentang merantau jauh-jauh ke Kayong. Nggak terima ke di Terentang ya. Nah, itu dia. Di Terentang kan ada hutan nih. Ada hutan di Terentang. Itu Permata masih ada hutan lindung. Di Betuah masih ada hutan lindung. Nah, kenapa jauh-jauh ke Kayong gitu kan?
kami nih di Terentang membutuhkan Anda, gitu ya. Karena beberapa waktu yang lalu gitu kan, memang masyarakat yang berada di dekat hutan lindung yang ada di Terentang ini memanfaatkan hutannya secara secara tidak terjaga lah gitu kan. Nah, sehingga sebagian ada yang dapat kasus gitu kan. Ya. Nah, kenapa nih sana harus jauh ke Kayong? Terentang lo ada. Terentang lo ada gitu hutan. Awalnya ke Kayong itu magang ya. Magang. Ceritalah nih. Cerita. Oke. Magang di sana, magang di Kayong di UPT KPH wilayah Kayong. Terus di sana waktu magang ambil proposal judulnya pemberdayaan masyarakat tentang KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial. Jadi pas di sana tuh bisalah kayak ikut ke lapangan, terus ada mentornya juga, terus diajarkan kalau di HD kayak gini-gini hutan desanya, terus apa-apa saja yang dimanfaatkan. Terus mungkin lah ya penilaian orang kita pun nggak tahu kan, mungkin selama magang di sana baik mungkin penilaian ibu atau bapak yang di sana sehingga dipercayai kembali untuk dipanggil. Waktu itu bulan 12 dapat tawaran dari itu Pak Nopi ya dulunya. Siapa tuh Pak Nopi itu? Dulunya kerja di Kayong, PNS di Kayong Pak Nopi. Cuman udah pindah di Ketapang Utara. Terus itu dia bilang mau ikut rekrutmen brigade ndak di Ketapang, ini dibuka, dia bilang gitu kan. Terus nanya-nanya orang tua, ternyata ndak diizinkan gitu. Oh, ndak diizinkan? Terus? Awalnya ndak diizinkan. Ya udahlah, ndak lah kan, kita jawab kasihlah konfirmasi ke Pak Nopi kalau saya ndak bisa gitu dengan alasan tentulah gitu. Terus bulan 1 alhamdulillah ada panggilan lagi dari Kasih Perlindungan yang sekarang udah diangkat jadi Kasubag TU di UPT KPH Sambas, yaitu Ibu Dwi Erlina Susanti. Terus Ibu nelpon kasih tahu mau nggak kerja di Kayong, saya bilang jadi brigade, saya bilang gitu. Saat itu ya kan usia udah 23 kan, waktu itu malu juga kan, belum kerja, terus dengan punya adik 2, yang satu kuliah, yang satu mondok, setidaknya beban orang tua lebih tinggi lah kan, apalagi sana nggak bekerja gitu kan, jadi tahulah gimana pengeluaran orang tua setiap bulannya, sedangkan orang tua hanya petani gitu kan. Awal-awal jadi pas di rumah itu ditelepon, dari telepon ngomong dulu, saya izin ngomong sama orang tua dulu Bu, saya bilang gitu, dan saya ngomong ke orang tua saya jawab, setelah kakak benar dak mau kerja di sana, jangan sampai buat malu, dia bilang gitu. Itu kan pesan orang tua. Taulah ya anak perempuan, apalagi dengan kasus-kasus yang terus beredar sampai sekarang dan berkembang kan kayak gimana gitu kan. Terus pokoknya selalu diingatkan itu. Terus saya bilang ke ibu, Bu, orang tua saya mengizinkan, tapi saya bilang ke ibu tuh, saya masih kuliah dan saya belum selesai, macam mana Bu, bilang gitu. Dan ibunya memberikan saya saran, kapanpun kamu mau izin dan urusan apapun itu, jika di Pontianak kamu mau pulang silahkan. Dan itu yang membuat saya menerima kerja itu, kerja di UPT KPH wilayah Kayong. Tidak diberatkan oleh mereka jika saya mau izin pulang dan kapanpun itu. Berapa lama pun saya pulang, mereka tidak pernah mempermasalahkan itu. Sehingga sampai saat inilah gitu ya. Sehingga sampai saat inilah. Nah, berarti bukan tidak mau untuk di wilayah hutan Terentang gitu ya, yang ada di Kuburaya. Tapi tawaran utamanya itu yang menawarkan juga untuk di wilayah Kayong gitu ya. Iya, bukan enggak maunya di Kuburaya. Kalau mau direkrut di Kuburaya insya Allah sih gitu. KLHK Kuburaya wajib nonton ini gitu ya. Wajib nonton ini. Enggak salah, Kuburaya itu KPH brigade ceweknya cuma 1. Soalnya kasih perlindungan
dulunya bendahara di Kuburaya, sekarang diangkat jadi kasih perlindungan di Kayong. Sekarang itu Pak Agus Suhardi SHMH. Oh ya, wajib ya cewek itu harus ada 2, 3 atau berapa gitu? Enggak, tergantung KPH. Oh gantung KPH. Iya, mau rekrutnya berapa? Karena untuk mengolah administrasi juga, bukan hanya di lapangan, tapi harus bisa di kantor juga gitu, membuat laporan segala hal. Multi gitu. talent gitu ya. Jadi Nur Hasanah ini luar biasa, multi talent gitu ya. Jadi gitu ya ceritanya ya, bisa sampai ke sana gitu ya. Nah ini masih apa sih sistemnya sana kontrak itu ya? Karena sistemnya kontrak. Iya kontrak. Dan berakhir bulan 11. bulan 11. Iya. Lanjut lagi. Belum tahu ya, tergantung kepala KPH-nya. Masih tergantung nih dalam arti apakah programnya masih ada? Programnya masih ada. Ada terus. Kita tidak tahu sampai kapan. Mm-mm. Cuman tergantung kepala KPH-nya. Dia mempekerjakan kami dengan kontrak berapa orang lagi gitu, dan mau ganti orang atau tidak gitu. Oh gitu. Biasanya pas di akhir kami itu kata abang-abangnya silakan belum ya beberapa bulan dilakukan wawancara gitu, masih mau lanjut atau tidak, terus ceritalah selama kerja di sana keluhannya apa gitu. Oh gitu. Biasanya kayak gitu. Kalau emang kinerjanya baik biasanya dipertahankan. Tapi sejauh ini aman-aman saja ya, enggak ada permasalahan yang signifikan gitu ya di sana. Alhamdulillah sih. Di sana sendiri gitu di sana. Alhamdulillah sih aman di sana. Aman. Terus ibunya juga baik, bapaknya baik, orang-orang lingkungannya baik lah. Betah. Insya Allah betah. Oh. Ini SDM dari Terentang desa gitu ya. Hilang satu kita. Tidak hilang. Karena pindah ke Kayong. Karena pekerjaan sih. Karena pekerjaan ya. Dan betah di sana. Betah di sana gitu ya. Mungkin sudah ada babang di sana gitu. Kok Gitu. jadi hal pribadi Oh ya? iya. Tidak lah ya, masih fokus untuk karir kerja gitu ya. Masih fokus untuk kerja, bantu orang tua lah intinya. Iya. Masih punya adik 2 kan? Tapi seandainya nih dari dinas kuburayanya nih manggil sana untuk di wilayah kerja kuburaya, mau nggak? Mau. Mau ya? Uh-uh. Mau ya? Mau. Kalau bisa balik kampung dekat kan? balik kampung. Wilayah kerja kuburaya gitu kan? Benar. Nah kalau biasanya nih ya ke hutan kan, ke kantor itu kan kantor kan pasti di wilayah kota di kabupatennya gitu ya. Iya. Berapa hari sekali ke hutan? Ke hutan Ah. ini jauh atau dekat dulu kan? Karena Iya bebas kan, aja. Kalau yang dekat dan jauh itu gimana metodenya gitu? kalau dekat, Kayong kan punya wilayah dekat yang atau jauh kan kami di, kalau bagian pulau nggak bisa balik hari lah ya. Kayak bagian pulau misalnya kayak Karimata, terus dusun kecil, dusun besar, Kamboja, Satai Lestari, Tanjung Sata itu bagian pulau. Itu nggak bisa pulang hari kami. Tapi kalau misalnya daerah Desa Padu Banjar, Banyu Abang, Ponti, Durian Sebatang, kami bisa pulang hari. Bisa pulang hari? Bisa. Misalnya kami pergi pagi, terus nanti sekitar jam 5 atau setengah 6 udah nyampe gitu ke Sukadana gitu. Oke. Jangan sedih. Ini karena libur nih ya. Libur dikasih cuti atau gimana nih? Bisa pulang? Dikasih izin sih untuk ngurus ijazah. Dari KKPH-nya berizin untuk pulang ngurus ijazah sampai tuntas. Kalau tuntasnya sebulan? Ya sebulan lah gitu. Dari beliau sih bebas kan, cuman apalagi sekarang musim panas, cuman kita yang bingung gitu kan, masa kawan-kawan kerja kita ndak cuma lihat-lihat gitu kan, takutnya pemikiran kawan-kawan gimana gitu. Tapi udah selesai ngurus ijazahnya? Belum. Udah hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu ya? Tinggal. Ini nunggu keluarnya aja kali ya? Jurnal udah submit, udah terbit, udah bisa ngambil ijazah. Terkendala dengan pembimbing, nunggu ACC pembimbing aja. Kalau pembimbing udah ACC sudah selesai. Oh gitu, nanti kita agak pembimbingnya ya. Ini saya sebenarnya agak gimana ya, cewek gitu kan, ke
ke hutan gitu belum, ya memang ada pekerjaan yang seperti itu gitu kan. Tapi melihat di era yang seperti ini gitu kan. Ini kan era digitalisasi, kemudian semua dengan teknologi, apalagi yang cewek-cewek itu ya jarang maulah main panas-panasan, kotor-kotoran gitu ya. Banyak nyamuk di hutan kan. Apalagi yang diribetkan kalau di hutan tuh panas tetap umpamanya kan, atau banyak nyamuk, kotor, apalagi itu apa belusukan gitu ya. Di hutan-hutan kan kalau yang belum ada jalannya pasti buat jalan sendiri Iya, gitu betul. kan, pasti kena apa ya namanya, Rambang, rambang, pakis gitu lecet kan. kan tangan kan. Biasa dah itu. Oh biasa. Biasa ada. Sedangkan di tempat-tempat kita nih kan di Tentang itu kan desa apa namanya, kebun-kebun yang semak aja sakit kita berjalan Betul, gitu. itu Apalagi kan ini hutan kan. banyak Hutan. kayu lah kan, Ah, tumbang-tumbang biasanya. Tapi sana mau gitu. Ya is okay. Berapa sih gajinya gitu. Sehingga mau sampai ke hutan jauh lagi. Kalau masalah gaji UMR lah ya, UMR. 2.300.000-an gitu. Tapi bukan karena gaji sih. Kalau kita hitung gaji semuanya tidak akan cukup kan gitu. Bukan pekerjaan itu dinilai dengan, kalau menurut Sana pribadi lah ya, Iya, iya. bukan pekerjaan itu dinilai dengan uang terus menerus. Tapi Sana tuh kayak cinta ya dengan hutan gitu. Oh, ya Jujur dengan Allah. dengan diri Cinta. diri sendiri Cinta. tuh cinta ya di hutan, kayak kalau Sana tuh lebih suka di di lapangan daripada di kantor, jujur Sana. Oh gitu ya. Lebih senang di lapangan. Kalau di lapangan kita bebas ekspresi, kayak gimana hutan. Jadi kita tuh tidak hanya dengar cerita orang ya hutan gini 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 gini, tapi kita udah pernah ngalami gini gini. Apalagi ya dari SMP itu diajar oleh pramuka yang luar biasa lah ngajar ya, dari ilmu dulu ikut itu bertemu dengan orang-orang biasa, orang-orang luar biasa maksudnya, ngajarkan banyak hal lah ya, sampailah karena lulus SMA, terus orang-orang yang luar biasa juga, orang-orang juga yang bantu Sana untuk masuk ke pendidikan perguruan tinggi. Itu Sana tidak pernah lupa gimana Sana berjuang dan gimana orang-orang itu berjuang buat Sana. Oh berarti sebelumnya memang sudah Sana sering ikut organisasi ya, terutama pramuka itu ya. Terus selama kuliah kan ada Imater juga, terus ketemu lagi dengan orang-orang itu kan, sama ya disebutkannya gitu ya. Sama lagi, terus semangatnya sama gitu kan. Pokoknya menurut Sana itu orang-orang luar biasa lah ya yang Allah kasih sama Sana, orang-orang baik, orang-orang yang terus memotivasi gitu kan. Kalau dipikir-pikir kuliah berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan, berapa lama jarak waktu yang kita pergunakan untuk kuliah, tahu sendiri orang tua Sana kayak gimana gitu kan. Ya penghasilan juga pas-pasan gitu. Tapi itu rasanya bersyukur, sudah di posisi sekarang udah bisa kerja, terus dikelilingi orang-orang baik, terus pengalaman yang luar biasa lah dari orang-orang yang hebat, gimana mereka gemblengnya dulu. Emang ya kalau ingat gemblengan pastilah mikirnya dongkol ada lah ya dikasihkan gitu kan. Biasa kan biasalah kan ada dongkolnya lah sama orang. Tapi dari karakter mereka yang ngajarkan kita keras, bagaimana kita bersikap, bagaimana semuanya itu udah Sana rasakan sekarang. Oh ini ternyata ajaran abang-abang, oh ini loh ajaran kakak-kakak dulu. Sekarang nih ini yang Sana dapat rasakan, ini bukan karena diri Sana sendiri, tapi ada orang-orang yang support Sana gitu, diajarkan dari SMP sampai SMA sampai perguruan tinggi hinggalah Sana bisa kayak gini gitu. Jadi kalau mau masuk hutan lagi itu enggak lagi lah takut-takut, takut nyamuk, takut rambang, udah biasa lah ya. Udah biasa lah ya gitu. Nyamuk tuh bilang, enggak usah gigit dia lagi, darah tak enak gitu ya.
Serunya di lapangan tuh kan kalau sama kawan-kawan masak sama-sama di lapangan kayak Di hutan gitu ya? kayak kemah juga lah gitu. Jadi jadi senang lah. Berarti sebelumnya kan udah pernah ikut kemah waktu di SMP SMA gitu ya. Kemudian dapat ilmu-ilmu memasak gitu kan. Dan ketika bekerja itu kayak mengulang lagi gitu ya. Ya betul itu Bang. Sangat mengulang, sangat bermanfaat gitu. Sangat bermanfaat. Betul sekali. Gembleng-gemblengan senior tuh bermanfaat. Dan kerasanya saat ini waktu kerja ya. Iya. Gimana kita kalau kerja kan kita udah tidak main-main kan. Iya. Bagaimana kita dituntut di lapangan, bagaimana kita tuntut ketika kita selesai di lapangan, bagaimana kalau kita di kantor itu rasa ilmunya tuh dapat ketika udah kerja nih, kau tahu udah jejak kau gimana gitu kan. Berarti dulu abang-abang yang gembleng tuh meski ada sakit hati lah, dongkol sedikit kan ngata senior tuh udah biasa lah ya. Tapi di belakang gitu ya katanya. Di belakang, di depan tidak berani. Tapi itu alhamdulillah ilmunya bermanfaat sekali. Masya Allah gitu ya. Aduh, panjang perjalanan. Panjang ya sampai ke titik ini gitu ya. Panjang Bang, luar biasa. Tapi juga. Saya mengutip tadi bahwasanya nominal itu bukan menjadi titik patokan utama, tapi karena kita suka. Berarti di sana semua mendukung sana dalam arti lingkungan kerja enak, teman-teman enak gitu ya. Alhamdulillah mendukung dari sekali. Segi semuanya. Di sana jujur sana enggak pernah bayar kos. Kenapa nih? Dulunya di kantor lama di kantor lama kan di belakangnya kayak mes gitu. Iya. Tinggalnya sekarang kan udah pindah di kantor baru. Di Jalan Poros kan. Jadi enggak ada tempat inap lagi mesnya gitu. Jadi sana tuh tinggal sama KKPH-nya, kepala KPH-nya gitu. Jadi enggak pernah bayar kos, sampai makan malam pun makan siang kena tanggung. Kurang apa lagi lah kan. Ini sama temennya atau sana sendiri? Sama kawan. Berarti bertiga nih? Bertiga sama ibu. Cuman kan kawan orang tua Batang, jadi Sabtu Minggu kadang dia pulang. Kalau sana enggak, biasa tetap di Sukadana sama ibu. Jadi ibu pun senang ada yang nemenin gitu ya. Pokoknya dapat orang-orang luar biasa lah, orang-orang baik yang luar biasa lah. Jadi kalau misal, tapi kan enggak semuanya pekerjaan itu berjalan mulus. Kadang kan ada kita yang melakukan kesalahan gitu kan, atau keteledoran kita gitu. Tapi udah kebal lah telinga gitu. Senior kita ya biasa ngomel-ngomel kita gitu kan. Jadi ketemu senior aja gitu ya. Masa macam ini udah ciut gitu kan. Jadi udah santai gitu. Berarti mental sana sebagai seorang cewek udah terbentuk lah ya. Jadi melihat kondisi lingkungan, apalagi sering kerja di lapangan, agak udah kokoh dah ya. Itu kalau itu sih tergantung penilaian orang ya Bang. Kalau sana enggak tahu ya mau nilai. Kalau sana sendiri pribadi mau nilai diri sana pastilah nilai mau baik-baik ya, atau buruk-buruk kan. Nah ini nih maunya baik terus gitu kan. Biasanya kan orang gitu kalau mau nilai diri pribadi dia, aku nih gini-gini. Tapi kan kalau bisa melihat kelebihan, kekurangan orang, baik buruknya orang itu, tapi dari orang lain gitu. Bagaimana dia menceritakan kalau kau kurangnya ini, tapi kan orang lain menceritakan itu ngasih tahu kita bukan sebagai untuk jatuhkan mental kita. Kalau menurut sana lah ya pribadi, bukan untuk jatuhkan mental kita, tapi bagaimana dia ngasih tahu kita bangkit dan memperbaiki kesalahan kita gitu. Kalau menurut sana sih gitu, tapi enggak tahu ya kalau tanggapan orang lain gitu kan beda-beda gitu. Oke. Nah sana kalau di kota tuh kan orangnya cuek gitu ya. Masalah kamu ya masalah kamu gitu kan. Nah tapi kan kalau di kampung ini satu masalah itu Android itu kalah gitu ya. Sini ada masalah udah tersebar luas dah gitu ya. Lambe turah gitu ya. Lambe turah. Nah sana sendiri seorang wanita muda gitu kan, pekerjaannya di hutan. Mungkin kan orang taunya sana kerjanya di hutan gitu. Pernah dengar enggak sih? Banyak ya. Jadi, ada yang bilang kayak gini, sekolah tinggi-tinggi sarjana, kerjanya madam ganapi doang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi nggak? Ada bahasa lain gitu? Ada sih. Ada ya. Itu lebih ke hal pribadi sih. Hal pribadi gitu ya. Gimana tuh hal pribadinya maksudnya? Kerja di sana mungkin ada orang yang mau dikejar. Oh gitu.
ada yang mau dikejar umpamanya ya cowok kah gitu ya, pacar kah gitu ya. Jadi sana sendiri ngadepin menyikapi orang-orang yang kayak gitu gimana? Sana ndak apa ya, kalikan nol ya lah orang Oh, kalikan nol. ngomong kayak gitu. Kalau kita mengurus sih omongan orang ini tidak habis-habisnya, Bang. Gimana kita menyikapi, tapi kalikan nol ya, bawa ketawa. Udahlah gitu, kalikan nol ya gitu kan. Ya, ini cerita hidup aku, cerita hidup kau, belum tahu ke depannya kayak gimana gitu. Kalau sana selalu mikirnya gitu. Kalau kita mau meladeni omongan orang ini tidak ada habis-habisnya, yang ada kita bisa sakit hati, mental kita down gitu. Mentalnya down gitu. Nah, karena kan memang banyak sekali wanita muda itu inginnya karirnya yang ya berseragam rapi lah di kantor gitu kan. Tapi sana sendiri memilih di hutan gitu ya. Di hutan jauh lagi dari Terentang gitu kan. Padahal terus ya. Hutan terus. Karena di Terentang juga ada hutan gitu kan. Ngapain jauh-jauh ke sana gitu. Mau sampai kapan di sana? Di sana belum tahu ya sampai kapan. Sampai ada pemanggilan dari Dinas Kebudayaan dan dipindahkan di Kebudayaan gitu kali ya. Ke KKPH-nya pernah bilang, kalian menjadi brigade ini bukan jadikan ini pekerjaan tetap kalian, tapi jadikan ini sebagai batu loncatan kalian untuk ke depannya. Gitu. Kita mulainya kata ibu, kita kalau mulai langsung dari atas, kita tidak pernah tahu di bawahnya kayak gimana. Dan sakitnya orang berjuang di bawah tuh kayak gimana. Maka kalau ketika ada orang yang udah di atas seenaknya mau ngomong gini, itulah dia tidak tahu karena berjuang dari bawah tuh gimana. Tapi kalau orang yang berjuang dari bawah, insya Allah kedepannya dia tahu gimana memporsikan dirinya, terus gimana dia menghadapi orang-orang dan tidak akan jatuhkan orang-orang. Tapi pasti mereka sama-sama berjuang gitu. Sama berjuang gitu ya, dan bisa menghargai mereka-mereka yang masih mulai beranjak naik ke atas gitu ya. Iya, betul sekali, Bang. Betul sekali, Bang. Betul sekali. Betul sekali ya. Keren ya sana ya. Enggak keren sih. Masih banyak orang yang lebih keren. Kayak gini lah nih sebenarnya kawan, orang yang udah keren dipuji tidak mau. Takut tumbang, takut terbang, takut sombong gitu. Ini kan omong kita aja. Ini kan omong kita aja gitu kan. Oke. Tapi enggak gak gimana benar sana dilihat ya masih terjaga lah gitu. Enggak gak sininya sampai luka-luka gitu kan. Kan di hutan banyak binatang buas. Enggak gak? Di sana banyak dah binatang buas. Orang hutan ada? Orang hutan ada? Ada. Selain menjaga ya hutan berarti semuanya lah ya yang dijaga ya, termasuk ekosistemnya ya. Hal tersedih apa yang sana temui gitu ketika melakukan pekerjaan ini gitu, khususnya di hutan gitu? Kalau hal tersedih itu lihat hutan yang digarap masyarakat sudah cukup luas gitu. Itu luar biasa sedihnya, lihat kayu besar-besar, yang kecil mereka harap habis gitu kan, tidak ada kayak apa ya, kasihan tuh lihat ekosistemnya juga kan. Itu kan sampai ada kemarin tuh orang hutan obrak-abrik kebun masyarakat itu karena apa? Karena hutannya dibabat. Terus orang hutan itu kelaparan, makanya dia obrak-abrik kebun masyarakat. Sebenarnya kesalahannya itu oleh diri sendiri sih, masyarakat gitu kan, orang-orang sebenarnya kan yang jadi tumbalnya hewan gitu. Ketika hewan itu turun ke kebun, mereka barulah menyalahkan hewan tersebut, padahal itu ulah mereka sendiri gitu kan. Miris kan rasanya gitu. Ini kayaknya nih sana nih jiwanya udah menyatu dengan hutan gitu. Salam rimba. Salam rimba gitu ya. Karena kalau ditanya sedihnya ketika melihat hutan itu dibabat habis itu. Sedihnya tuh ketika umpamanya kejeblos cairan ke jatuh, udah biasa gitu kan. Kayak kejeblos cair, terus pakai motor jatuh gitu, itu biasa ya. Biasa ya gitu. Udah gimana udah herannya gitu. Darah daging udah kayaknya hutan ya. Kalau pas kayak madamkan api ya, itu
kan kita nggak mungkin lah ada yang bersih-bersih gitu karena rata-rata kotor semua, apalagi yang megang nozzle, apalagi yang bagian mesin itu kan mereka harus buat parit dulu, kalau nggak ada itu harus cari sumber air dulu dibersihkan gitu, lumpurnya dinaikkan dulu, itu jadi nggak ada yang bersih-bersih gitu Bang, makanya orang kehutanan lumus-lumus kan. Orang lumus-lumus katanya. Lumus-lumus enggak juga. Karena ya kita tahu lah ya di Kalimantan Barat sebagian hutannya sudah dipergunakan untuk perkebunan gitu ya. Nah, tapi masih ada bagian lembaga-lembaga dan masyarakat dan orang-orang tertentu yang masih peduli terhadap hutan gitu ya. Nah, apalagi sekarang hutan sangat dijaga banget gitu ya. Iya, ketat ya tuh sekarang kan. Nah, kalau sana sendiri tahu nggak sih hutan di mana di Terentang ini seperti apa namanya penjagaannya gitu kan, pengolahannya gitu. Jujur sana lebih paham di Kayong daripada yang di bagian Kuburaya khususnya Terentang lah ya. Sana taunya di bagian Terentang itu ada hutan lindung di Desa Permata 2 itu. Ada hutan lindung. Terus soalnya pernah senior melakukan penelitian Napenthes kantong semar. Itu masih banyak terdapat kantong semar di sana. Terus sana taunya hutan lindung ada di Desa Betuah juga ada hutan lindung. Hutan lindung gitu ya. Kalau di tempat lain sana kurang tahu. Cuman sana pernah melakukan penelitian sama kawan itu yang di seberang Rasau juga ada hutan lindung. Itu seberang namanya Rasau ya? Pinang Luar. Pinang Luar, ada hutan. Ada hutan lindung. Apa ya, pemuda desa gitu ya, yang jauh-jauh merantau sampai ke Kayong, kerjanya di hutan pula, gitu kan. Nah, tapi miris kan kalau orang lihat. Ya, tapi kalau orang yang tahu satu di antara orang yang berjiwa besar mau bertugas di hutan. Gitu kan. Karena kita ketahui sendiri hutan itu jauh dari kemewahan gitu ya. Iya betul. Tapi di sisi lain dialah penyelamat paru-paru dunia gitu. Iya nggak sih? Betul. Betul, betul itu. Betul itu. Oke, baik, terima kasih Sana yang sudah menemani OBB untuk sharing tentang wanita yang profesinya apa ya, bekerja lah gitu ya. Di hutan gitu, jauh dari desa yang ada di Terentang, kemudian kerjanya di hutan yang ada di Kabupaten Kayong Utara gitu. Kan jarak dari di Terentang, Kuburaya ini ke Kayong Utara kan sangat jauh ya. Tadi ceritakan kalau pakai motor air berapa jam? Berapa jam ya? Dari kalau berangkat jam 8 malam, sampainya jam 6 pagi. Jam itu 6. Di Pelabuhan Teluk Batang, belum naik lagi kan ke Sukadana, kantornya di Sukadana tuh. Ya, kalau pakai speedboat 5 jam. 5 jam. Kalau pakai pesawat sih cepat gitu ya. Itu kalau pakai pesawat mau ke Tapang dulu, nanti transit lagi ke Kayong. Emang Kayong ada bandara? Enggak ada, kan ada ke Tapang. Mau transit mau ke Tapang kan. Balik lagi pakai travel kan ke Kayong. Okay. Nah, kita support sekali, kita doakan supaya Sana selalu sehat untuk menjaga paru-paru dunia. Amin. Wow, keren ya paru-paru dunia. Terima kasih Sana, semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu dengan dengan cerita di hutan yang sangat seru sekali lah ya. Siap. Itu.